Bab 287. Chuck benar-benar marah. Jika Larry berbicara buruk tentang dia tidak akan repot karena dia meninggalkan sekolah hari itu. Chuck tidak ingin berdebat dengannya sehingga semuanya bisa berakhir dengan baik. Tapi Larry tidak tahu batasnya. Beraninya dia menggoda Bibi Logan? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Chuck. Larry telah melewati batas. Pada langkah Chuck yang tiba-tiba menendang Larry, semua orang di kantin tersenyum saat mereka mengantisipasi pertunjukan yang bagus. Setelah lebih dari 20 hari pelatihan, setiap orang membuat tingkat peningkatan yang berbeda, terutama untuk Larry. Kemajuannya sangat signifikan. Apakah mereka akan bertarung? Willa tampak terkejut saat melihat Chuck bergerak. Dia tersenyum lembut dan berpikir, anak ini ingin melindungiku. Chuck, kamu berani menendangku? Aku akan membuatmu membayar hari ini. Larry bangkit dari tanah dengan marah, merasa malu karena dipukul. Dia merasa terhina ketika dia dipukuli oleh Chuck terakhir kali. Pada saat ini, dia dipukuli lagi meskipun dia telah membawa begitu banyak orang bersamanya. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan harga dirinya? Terlebih lagi, dia dipukuli di depan seorang wanita cantik. Kecantikan Willa membuatnya tertarik. Dia telah melihat banyak wanita sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat kecantikan seperti Willa. Meskipun dia mengenakan pakaian pelatihan kamuflase yang menutupi sosoknya, temperamennya sempurna. Dia benar-benar impian setiap pria. Perasaan Larry terlalu kuat. Selain itu, apakah Chuck baru saja menelepon bibinya? Pikiran Larry menjadi lebih jahat, jadi, dia kerabatmu. Haha. Kalau begitu, aku pasti harus memilikinya. Serang, kalian semua. Larry meraung, dan geng yang dibawanya langsung mengepung Chuck dengan cibiran. Bagaimana seseorang bisa bertarung melawan lebih dari selusin orang? Para siswa yang menonton mencibir pada kepengecutan Chuck ketika mereka berpikir, bagaimana mungkin seorang pengecut seperti dia memiliki wanita cantik di sisinya? Hal ini membuat banyak dari mereka iri dan benci. Sorot mata Chuck berubah dingin. Dia tahu bahwa Willa telah melatihnya dengan baik dan kekuatannya meningkat. Meskipun baru 20 hari, dia tidak akan kesulitan menghadapi lebih dari 10 orang biasa. Namun, masih akan sulit baginya untuk bertarung dengan lebih dari selusin master taekwondo. Larry berjalan ke Willa dan berkata dengan nada sopan, "Halo, cantik. Apakah Anda bibi anak nakal ini?" "Tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita makan bersama? Ini akan menjadi traktiran saya. Jika Anda setuju, saya tidak akan memukul dia. Bagaimana menurutmu?" Willa tampaknya tidak menyadari kata-katanya saat matanya terpaku pada Chuck. Larry mengerutkan kening dan melanjutkan, "Cantik, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku akan menghancurkannya hari ini, tetapi demi kamu, aku bisa membiarkannya pergi. Namun, kamu harus melakukan sesuatu sebagai balasannya, seperti makan bersamaku. Kamu tidak bisa menyentuhnya." Ucap Willa datar. "Begitukah? Dol, bagaimana kamu bisa begitu mempercayainya? Orang-orang yang saya rekrut semuanya adalah master taekwondo, dan mereka tidak memiliki masalah melawan 5 atau 6 orang secara bersamaan. Sekarang, ini adalah pertarungan 10 lawan 1. Bukan hanya mereka yang dapat menghancurkannya, tetapi mereka juga dapat memukulinya sampai mati." Larry mencibir. Dia mengakui kemampuan Chuck, tapi jadi apa? Bisakah dia mengalahkan lebih dari selusin orang? Sayang, kamu tidak ingin melihatnya terluka, kan? Ini hanya makanan. Jika kamu mau berbuat lebih banyak, aku juga bisa menggantinya untuk beberapa biaya pengobatan. Larry menyeringai. Dia berusaha memamerkan kekayaannya. Niatnya jelas, dia hanya ingin membayar untuk tidur dengannya. Kualitas Willa tentu jauh lebih elok ketimbang pengawalan top di tengah. Dia akan menghabiskan setidaknya ratusan ribu dolar, atau bahkan 1 juta untuk menghabiskan malam bersamanya. Meski begitu, dia bersedia membayar. Lagi pula, sangat jarang melihat keindahan seperti itu. Jadi bagaimana jika dia harus mengeluarkan uang untuk tidur dengannya? Willa berbalik dan menatap Larry dengan tatapan datar, "Aku membencimu." Haha. Larry tertawa terbahak-bahak. Tidak masalah bahwa dia membencinya. Dia berkata, "Cantik, kamu benar-benar terus terang. Tidak masalah jika kamu membenciku. Namun, kamu tidak membenci uang, kan? Haha, kamu. Aduh." Tiba-tiba, teriakan datang dari kerumunan dan memotong Larry. Larry mengerutkan kening, menoleh dan melihat ke atas. Dia sangat marah dalam sekejap. Ini karena Chuck telah mengambil kursi dan menabrakkannya ke salah satu anak buahnya. Dia menyerang pria dengan kursi dengan ganas dan ada banyak darah yang keluar dari lukanya. Segera, orang lain yang mengepung Chuck ketakutan dengan tindakannya dan mundur. Adegan berdarah seperti itu. Itu brutal, terlalu brutal. Apa yang kamu lakukan? Hentikan, kamu akan memukulinya sampai mati. Seseorang berteriak. Chuck tidak menghadapi geng secara langsung. Ketika mereka bergegas sekarang, dia memilih untuk mengalahkan hanya 1 orang. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan banyak orang. Dia hanya bisa mengalahkan salah satu dari mereka.
Jika dia berhasil melukai satu orang dengan cukup parah, orang-orang ini akan mundur dari ketakutan ketika mereka melihat pertumpahan darah. Chuck benar. Membanting. Chuck kembali membanting kursi dengan kekuatan besar, dan darah menyembur keluar. Beberapa orang ketakutan dan berteriak ngeri. Tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka hanya berdiri di samping dan menyaksikan Chuck memukul pria itu dengan kursi, dan semakin banyak darah yang menodai tanah. Larry sangat marah. Dia meraung, berhenti. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu membunuhnya? Aku berkata, berhenti sekarang. Aduh. Chuck menatapnya dengan sepasang mata acuh tak acuh dan melemparkan kursi berlumuran darah ke arahnya. Larry tidak punya pilihan selain menghindar. Namun, Chuck mengirimnya tendangan dengan cepat. Larry tidak bisa melarikan diri tepat waktu dan dia ditendang. Dia memegangi perutnya yang sakit dan jatuh ke tanah. Chuck meraih kursi dan mulai membantingnya ke arah Larry. Jadi bagaimana jika Larry belajar taekwondo? Jadi bagaimana jika dia dilatih selama 20 hari? Kursi itu terbuat dari logam dan tidak ada yang bisa menahan pukulannya. Larry melolong, FCK. Beraninya kau. Hentikan, hentikan. Sekarang. Bang. Chuck mengabaikan permintaannya dan membanting kursi lagi. Kepala Larry berdarah, dan tangannya merah dan bengkak karena melindungi dirinya sendiri. Lambat laun, Larry pingsan. Darah menetes dari mulutnya. Semua orang tercengang oleh adegan berdarah itu. Siapa yang mengira bahwa Chuck akan sangat brutal? Dia memukuli orang dengan kursi besi, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung seseorang. Beraninya kamu mengalahkan Tuan Muda Dakota? Kamu sudah selesai, kamu sudah selesai. Teriak anak buah Larry. Chuck memukul Larry yang tidak sadarkan diri lagi dan mengejek, jadi bagaimana jika aku melakukannya? Orang-orang ini tercengang. Mereka merasakan keringat dingin di punggung mereka. Mereka akan terpengaruh juga jika Tuan Muda Dakota dipukuli. Cepat, kirim Tuan Muda Dakota ke rumah sakit. Cepat! Orang-orang ini berlari dan membawa Larry pergi, dengan darah menyembur dari mulutnya. Kantin berbau darah. Siswa lain masih linglung. Kemudian, Chuck meletakkan kursinya. Dia berkata, Bibi Logan, ayo kembali. Chuck akan pergi pada awalnya. Tapi siapa yang mengira bahwa Larry akan begitu berani? Dia menginginkan tantangan, tetapi Chuck tidak mau kalah darinya sekarang. Baik. Willa tersenyum lembut. Cara Chuck menangani hal-hal itu benar. Lagi pula, Chuck belum berpengalaman seperti Willa. Karena itu, dia hanya bisa mengendalikan situasi dengan kejam. Betty sudah lama menunggu di helikopter. Chuck tidak punya apa-apa untuk berkemas karena Betty telah membantunya berkemas. Dia keluar dari kantin bersama Willa dan langsung menaiki helikopter. Rotor helikopter berputar kencang, mengirimkan gelombang getaran ke kantin dan menyebabkan para siswa keluar dari sana. Angin bertiup kencang saat helikopter lepas landas dengan kencang. Orang-orang terperangah. Mereka telah melihat helikopter ketika mereka datang ke sini pada hari pertama. Sebelumnya, mereka penasaran dengan milik siapa helikopter itu, dan sekarang. Mungkinkah helikopter ini milik si pengecut? Itu tidak mungkin. Salah satu dari mereka berseru. Yang lain berkata, siapa lagi kalau bukan dia? Helikopter ini harganya sekitar 40 atau 50 juta dolar. Ya Tuhan, begitu mahal? Ini semua adalah orang kaya dengan aset keluarga senilai ratusan juta dolar. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mampu menghabiskan ratusan juta dolar secara boros hanya untuk sebuah helikopter. Dia sangat kaya, tetapi mengapa dia hanya makan roti? Seorang siswa bertanya dengan rasa ingin tahu. Temannya menjawab, ya, tuan muda dari keluarga besar biasanya seperti itu. Kami pikir dia miskin, tetapi dia tidak berbicara untuk mengoreksi kami. Ternyata kami sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiahnya. Tanggapan. Beberapa dari mereka menghela nafas sementara yang lain menjadi iri. Namun, lebih banyak lagi yang takut. Chuck memiliki kemampuan untuk memiliki helikopter, tidak heran dia berani mengalahkan Tuan Muda Dakota. Vivian, sang pelatih, sedang beristirahat di asrama. Ketika dia mendengar suara-suara itu, dia melihat keluar jendela dan menemukan Chuck sedang duduk di dalam helikopter. Dia tertegun sejenak dan berpikir, dia sekaya itu? Helikopter mendarat di atap hotel. Chuck, Willa, dan Betty turun dari helikopter. Chuck baru saja mendapatkan kembali ponselnya. Ada banyak panggilan tak terjawab, kebanyakan dari VT. Chuck senang dan menjawab panggilan hanya untuk menemukan bahwa telepon VT dimatikan. Chuck kecewa. Dia merasa tertekan saat dia tidak bisa menghubungi VT. Betty turun ke bawah untuk meminta seseorang menyiapkan makanan. Chuck sedang tidak ingin makan, tapi karena Bibi Logan ada di sana, dia harus menemaninya. Setelah makan, Chuck bertanya pada Bibi Logan kapan dia akan kembali. Sebenarnya, Chuck tidak mau menanyakannya karena enggan berpisah dengannya. Tapi karena mereka sudah lama keluar, Willa harus kembali karena dia juga punya urusan sendiri. Kenapa kamu ingin aku pergi? Willa tersenyum dan menggoda.
Chuck menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak, Bibi Logan. Kalau saja kau bisa tinggal di sisiku selamanya. Chuck berpikir bahwa Willa adalah petarung yang hebat. Jika dia tinggal di sekitar, dia bisa mengajarinya cara bertarung. Bab 288. Willa tersenyum, kamu bersedia membiarkan aku tinggal di sisimu? Ya, tentu saja. Ketika Chuck melihat ekspresi Willa, dia merasa jauh lebih baik karena senyumnya. Jenis yang bisa meningkatkan suasana hati seseorang secara instan. Selama periode ini, Chuck khawatir tentang hilangnya Yvette dan terus-menerus dalam suasana hati yang buruk. Willa yang selama ini menemaninya. Ada satu malam di mana dia benar-benar kehilangannya, dan Willa ada di sana untuk menghiburnya sepanjang malam. Itu akhirnya membuatnya merasa lebih baik, dan dia tertidur di pangkuannya. Namun, Chuck merasa dirinya terlalu egois. Rumah Willa berada di Central City, jika dia memintanya untuk tinggal, bukankah itu sama dengan memintanya pindah? Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Kata Willa saat senyum lembutnya tetap ada. Tidak perlu tinggal, Bibi Logan. Saat aku merindukanmu, aku akan pergi ke Central City untuk mencarimu. Kata Chuck. Mengapa? Dia bertanya. Chuck menjelaskan, Bibi Logan, saya tahu bahwa Anda bersedia untuk tinggal, tetapi rumah Anda di Central City. Bagaimana saya bisa meminta Anda untuk tinggal di sini? Willa terkekeh, tidak apa-apa. Aku bisa pindah rumah. Dia telah tinggal di Central City terlalu lama. Dia berpikir bahwa dia benar-benar bisa pindah dan pergi ke tempat lain. Misalnya, bukan ide yang buruk untuk pindah ke tempat Chuck. Pada saat itu, mereka setidaknya bisa keluar dan berkeliaran sesekali. Setelah mengatakan itu, apakah itu berarti Willa setuju? Chuck terkejut dengan senang hati, tetapi dia mempertahankan, Bibi Logan, terlalu egois bagiku untuk menanyakan ini padamu. Tidak, Chucky, kamu hanya anak yang tidak bersalah. Willa menggelengkan kepalanya dan berkata. Chuck malu mendengarnya. Dia telah bermimpi tentang Willa dan dia bermesraan sebelumnya. Namun, baru-baru ini, dia merasa tidak bisa berpikir seperti itu. Itu adalah penghujatan. Willa adalah bangsawan dan tidak mementingkan diri sendiri terhadapnya, tidak benar baginya untuk memiliki pikiran kotor seperti itu. Bibi Logan, kurasa lebih baik aku pergi dan mencarimu di Central City. Chuck sangat serius ketika dia mengatakan itu. Willa tersenyum, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Chuck berpikir bahwa Bibi Logan pasti merasa lelah, oleh karena itu, dia menyarankan agar Bibi Logan beristirahat dengan baik di hotel ibunya. Willa berkata secara naluriah, apakah ada seseorang di rumahmu? Setelah mendengar pertanyaan itu, Chuck berhenti. Apakah dia ingin tinggal di rumahnya? Apakah dia sudah terbiasa? Chuck kemudian menjawab, tidak ada seorang pun di sana. Kalau begitu, bolehkah aku menginap di rumahmu? Willa bertanya. Tak perlu dikatakan, Chuck tidak punya masalah dengan itu. Willa tersenyum dan berkata, ayo pergi. Mobil Chuck ada di tempat parkir, jadi dia pulang bersama Willa. Dalam perjalanan pulang, dia menerima telepon. Chuck memperhatikan bahwa ekspresi Willa berubah setelah menjawabnya. Apakah sesuatu terjadi? Chuck khawatir. Dia tidak yakin tentang bagaimana Willa berurusan dengan Tuan Harry terakhir kali. Chuck tidak bertanya lebih jauh. Sesampainya di rumah, Willa langsung masuk ke dalam rumah. Dia duduk sebentar dan kemudian bangkit, berkata, Chucky, aku harus kembali ke Central City malam ini. Bibi Logan, apakah terjadi sesuatu di sana? Tanya Chuck khawatir. Ibunya telah pergi ke Amerika Serikat begitu lama, dan dia belum kembali. Pada saat yang sama, adalah Bibi Logan. Menghadapi tantangan juga? Ya, Chucky, kamu harus istirahat. Willa berkata dengan lembut dan pergi. Chuck enggan meninggalkannya, dia mengejarnya ke pintu dan memeluk Willa. Willa tercengang, lalu tersenyum, jangan khawatir, aku akan kembali lagi. Istirahatlah. Chuck enggan berpisah dengannya. Bahkan, saat dia memeluk Willa, dia bisa melihat pipinya. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi Willa jika dia menciumnya. Tentu saja, Chuck tidak berani melakukannya. Setelah itu, Chuck menawarkan untuk mengantar Bibi Logan ke bandara, tetapi dia mengatakan bahwa dia sudah memesan sopir dan pesawat sudah menunggunya. Sepertinya dia sedang terburu-buru. Kalau tidak, dia tidak akan kembali pada jam seperti itu. Chuck merasa kecewa, Bibi Logan, aku akan mencarimu di Central City lain waktu. Oke, aku akan menunggumu. Istirahatlah lebih awal. Willa tersenyum, turun dan pergi. Aroma Willa tertinggal di pelukan Chuck dan baunya sangat menyenangkan. Willa turun dan masuk ke mobil. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat foto dari kamera pengintai. Itu adalah Yvette. Apa yang kamu lakukan di Central City? Willa berpikir tak berdaya. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu karena dia harus terlebih dahulu melihat apa yang sedang dilakukan Yvette. Chuck tidur nyenyak malam itu. Pagi-pagi keesokan harinya, Chuck pergi ke tempat sewaan Yvette. Karena dia sangat awal. Susan membuka pintu dengan linglung, masih mengenakan piyama.
Ketika dia melihat bahwa itu adalah Chuck, dia tercengang karena penampilannya telah berubah. Sangat. Chuck mengenakan kemeja lengan pendek. Otot-otot di lengannya menonjol dan dia memiliki kulit yang sehat. Hanya beberapa saat, bagaimana Chuck menjadi seperti ini? Meskipun tiamannya sedikit transparan dan terbuka, mata Chuck tidak memandangnya lama. Dia bertanya padanya apakah Yvette telah kembali. Kemudian, Susan menceritakan semua yang telah terjadi. Ketika Chuck mendengar bahwa Yvette telah kembali dengan tubuh babak belur, dia merasa tertekan. Apakah Yvette pergi mencariku? Kemana dia pergi? Chuck bertanya dengan tergesa-gesa. Ketika Yvette kembali, dia sudah pergi untuk pelatihan. Apakah dia sudah mencarinya sejak saat itu? Karena keduanya saling mencari, bagaimana mereka gagal mencapai satu sama lain? Bagaimana saya tahu? Susan mengerucutkan bibirnya dan duduk. Kemudian, dia bertanya, "Hei, kamu mau kemana?" Chuck sibuk memikirkan Yvette dan tidak punya mood untuk menjawab pertanyaan Susan. Yvette telah melarikan diri dari penangkaran sendirian, tetapi kemana dia pergi? Chuck sangat ingin bertemu dengannya. Ketika Chuck hendak keluar lagi, Susan meringkuk dan menceritakan kepadanya tentang urusan perusahaan dan toko-toko baru-baru ini. Setelah mendengarkannya, Chuck mengangguk perlahan, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu dapat memutuskan jumlah gajimu. Kamu harus membantu sebelum istriku kembali." "Mengerti." Susan menjawab. "Bagus. Ngomong-ngomong, berhentilah duduk seperti itu. Aku bisa melihat semuanya," kata Chuck sambil berjalan keluar. Susan tersipu dan mendengus marah, "Mesum. Apakah kamu tidak cukup melihat terakhir kali?" Chuck mengemudi untuk menemukan Queenie. Sebenarnya, dia telah menelepon Yolanda di pagi hari. Dia memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja di alun-alun, dan kemajuan untuk sebidang tanah juga bergerak secara teratur. Yolanda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Namun, Yolanda juga mengatakan bahwa Queen sesekali pergi ke alun-alun untuk mencarinya. Baru-baru ini, dia pergi ke sana setiap hari seolah-olah dia bertanya tentang keberadaan Chuck. Yolanda tidak tahu di mana Chuck, jadi dia tidak bisa menjawab Queen sama sekali. Chuck merasa aneh. "Mengapa Queen mencariku?" dia pikir. Chuck tidak repot-repot menghibur wanita itu karena mereka akan saling mengganggu sepanjang hari saat berpapasan. Chuck tidak ingin bertemu dengannya, karena itu katakan saja pada Yolanda untuk tidak memberitahu Queen tentang kepulangannya. Selain itu, Yolanda juga mengatakan bahwa Queen sangat peduli dengan bisnis di alun-alun dan telah memberinya beberapa ide. Apa yang dia coba lakukan? Sambil memikirkan itu, Chuck tiba di rumah Queenie. Sekarang, dia bisa mengajak Queenie untuk menggugurkan kandungannya. Dia sudah memberinya panggilan telepon sekarang, dan dia berkata bahwa dia akan segera turun. Chuck ingin menemukan Yvette setelah dia selesai dengan masalah ini. Jika dia mencarinya, mengapa dia tidak kembali untuk menemukannya? Chuck percaya bahwa Yvette akan kembali pada akhirnya. Itu hanya masalah waktu. Queenie turun. Chuck tidak bisa melihat perubahan apapun di perutnya, tetapi ini adalah waktu yang tepat baginya untuk melakukan prosedur. Bagaimanapun, dia harus memulihkan diri selama beberapa hari karena sekolah akan segera dimulai. Queenie masuk ke dalam mobil. Ketika Chuck siap mengemudi, Queenie berbisik, "Chuck, aku sudah melakukannya sendiri." Chuck terkejut. Dia telah melakukannya sendiri? Kapan dia melakukannya? Chuck mengamatinya dengan cermat dan menemukan bahwa wajahnya pucat. Sepertinya dia benar-benar menjalani operasi. Chuck merasa tertekan. Mengapa dia melakukannya sendiri secara diam-diam? Tidak ada yang menandatangani dokumen untuk operasi. Apakah dia melakukannya di klinik yang tidak dikenal? Kenapa kamu tidak menungguku? Aku sudah memberitahumu bahwa aku akan membawamu untuk melakukannya ketika aku kembali. Chuck menghela napas dan merasa lebih bersalah. Dia merasa kasihan padanya. Dia tidak sengaja tidur dengannya dan membuatnya hamil. Sekarang dia menjalani aborsi sendirian, dia tidak akan berdaya ketika dia melakukan itu karena tidak ada seorang pun di sisinya. Aku tidak ingin merepotkanmu. Queenie menunduk dan berkata, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chuck. Kulitnya yang sehat dan otot-ototnya yang terdefinisi dengan baik benar-benar menarik. Chuck bertanya, di mana Anda melakukannya? Ini rumah sakit yang kita kunjungi sebelumnya. Dia menjawab. Chuck terkejut. Bukankah itu rumah sakit yang ingin dibeli Queen? Mungkinkah Queen menyetujui operasi Queenie? Chuck menanyakan ini padanya tapi Queenie tidak yakin. Bagaimanapun, dia pikir itu adalah dokter terbaik rumah sakit yang melakukan operasinya. Jika itu masalahnya, itu harus menjadi instruksi Queen. Dia tidak menyangka Queen akan melakukan ini. Chuck memikirkannya panjang lebar dan merasa bahwa dia harus berterima kasih kepada Queen. Namun, Chuck tetap peduli dengan Queenie dan mengajaknya membeli banyak suplemen kesehatan. Lagi pula, sekolah akan segera dimulai. Dan dia masih kelas 2. Chuck merasa nyaman setelah dia melakukan semua itu. Setelah mengobrol dengan Queenie sebentar, dia mengirimnya ke atas untuk beristirahat. Queenie tertekan karena tinggal di rumah sendirian.
Dia ingin Chuck menemaninya sebentar lagi karena dia akhirnya tidak berdaya ketika dia menjalani operasi. Namun, Chuck pergi dengan tergesa-gesa. Dia mungkin memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan. Chuck kembali ke mobil dan berpikir bahwa dia harus pergi ke alun-alun untuk melihatnya. Jika dia bertemu Quinn, dia bisa berterima kasih padanya dan mentraktirnya makan. Tetapi pada saat ini, ponsel Chuck tiba-tiba berdering. Itu adalah pesan teks dari nomor tak dikenal yang berbunyi, "Yvette ada di Central City." Bab 289. Chuck terkejut ketika dia melihat pesan ini. Nomor siapa ini? Mengapa Yvette berada di Central City? Apakah Yvette mencarinya? Tapi dia tidak pergi ke Central City, jadi apa yang dia lakukan di sana? Chuck skeptis tentang pesan itu. Chuck segera menghubungi nomor itu, tetapi pihak lain menutup telepon. Chuck menelepon lagi, tetapi pihak lain menutup telepon lagi. Mereka menolak untuk mengambilnya. Chuck mengerutkan kening. Kemudian, teleponnya berdering lagi. Ada pesan lain, Yvette ada di Central City. Kamu bisa pergi dan mencarinya. Chuck menatap telepon sebentar. Dia telah merencanakan untuk menemukan Yvette keesokan harinya. Namun, karena Queenie telah menjalani operasi itu sendiri, dia memiliki sisa hari itu dengan bebas. Kalau begitu, mengapa tidak pergi ke Central City sekarang? Chuck memesan tiket penerbangan dengan ponselnya dan langsung pergi ke bandara. Pada saat yang sama, dia terus menekan nomor Yvette, tetapi teleponnya masih dimatikan. Chuck punya firasat buruk tentang itu. Dia mempercepat dan segera tiba di bandara. Setelah memarkir mobilnya, dia langsung masuk. Chuck sebenarnya ingin menelepon Bibi Logan, tetapi karena sesuatu telah terjadi di sisinya, dia pasti tidak punya waktu untuknya. Karena itu, sebaiknya dia tidak mengganggunya dan pergi mencari Yvette sendiri. Dia akan mencari Willa untuk makan sebelum meninggalkan Central City. Chuck sedang menunggu penerbangannya. Secara bersamaan, seorang pria sedang duduk di sebuah ruangan dengan ponsel di tangannya. Layar ponselnya menunjukkan 2 notifikasi pesan terkirim, dan penerimanya adalah nomor Chuck. Pria itu mencibir. Jika Chuck ada di sana, dia pasti akan terkejut karena pria ini dan dia terlihat agak mirip. Atau, harus dikatakan bahwa pria itu tampak seperti ibu Chuck. Lagi pula, pria ini adalah sepupu Chuck. Chuck belum kembali? Quinn bertanya. Dia datang ke alun-alun lagi. 20 hari telah berlalu, tetapi orang menjijikkan itu belum kembali. Kemana dia pergi? Quinn merasa bahwa dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Selain itu, dia menelepon Chuck baru-baru ini, tetapi teleponnya dimatikan. Quinn sangat marah. Mengapa dia melakukan ini? Tidak. Setelah mendengarkan kata-kata Chuck, Yolanda memutuskan untuk tidak memberitahu Quinn. Tidak. Saya melihat bahwa Anda sedang berbicara di telepon dengan seseorang barusan. Apakah itu dia? Quinn memelototinya. Yolanda merasa canggung. Pada keheningannya, Quinn mendengus, jadi, itu benar-benar dia. Di mana dia? Saya tidak tahu. Jawab Yolanda. HMPH, dia tidak berada di alun-alun selama berhari-hari. Dia benar-benar riang. Quinn berkata dan berbalik untuk berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia berbalik dan berkata, katakan padanya bahwa perilakunya sangat menjijikkan. Yolanda tidak berdaya, tetapi dia juga tidak dalam posisi untuk merespons. Quinn berjalan di sekitar alun-alun dan melihat Zelda yang sedang merenovasi tokonya. Zelda terus melihat ke arah kantor Yolanda, sepertinya berharap bertemu seseorang. Alis Quinn berkerut melihat pemandangan itu. Dia turun dan masuk ke mobil. Dia bergumam pada dirinya sendiri, HMPH, mari kita lihat apakah kamu akan kembali. Kamu telah absen selama lebih dari 20 hari, apakah kamu pernah ingin berhenti dari bisnismu di alun-alun? Namun, 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Dia tidak melihat mobil Chuck memasuki tempat parkir. Dia telah menunggu dan menutup matanya. Kemudian, dia memimpikan Chuck. Setengah jam kemudian, Quinn terbangun dengan ketakutan, merasa tidak nyaman. Dia melihat ke bawah dan tersipu. Dia berpikir, apa yang terjadi? Mengapa saya memiliki mimpi itu lagi? Untungnya, saya tidak berada di mobilnya. Jika saya berada di mobilnya seperti terakhir kali, saya akan hancur. Quinn menjadi tenang dan membersihkan kekacauan. Untungnya tidak ada orang lain di dalam mobil. Quinn menghela nafas lega. Menjijikkan, kapan kamu akan datang? Bagaimana kamu bisa mengatur tempat ketika kamu adalah orang yang malas? Quinn berkata tidak kepada siapapun sambil menatap pintu masuk tempat parkir mobil. Penerbangan Chuck terlambat, dan dia tiba di tujuannya sekitar jam 8 atau 9 malam. Chuck tidak tahu kemana dia harus pergi, tetapi dia menerima pesan lain dari orang asing itu. Dikatakan bahwa dia hanya akan memberitahunya keesokan harinya tentang di mana Yvette berada. Chuck tidak punya cara lain selain melakukan apa yang diperintahkan. Chuck memutuskan untuk mencari tempat menginap untuk sementara waktu. Dia pernah ke Central City sekali. Namun, Betty lah yang membuat pengaturan terakhir kali, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun.
Tapi kali ini berbeda. Dia datang sendiri tanpa memberitahu Betty. Ketika Chuck keluar dari bandara, dia melihat banyak wanita paruh baya mempromosikan semua jenis hotel masing-masing. Chuck berpikir bahwa dia bisa memilih satu dari sana, oleh karena itu, dia meminta tarif hotel. Seorang wanita parubaya yang menawan melirik Chuck dengan genit dan mengatakan kepadanya bahwa itu murah. Chuck bergidik membayangkan bahwa tempat itu mungkin tidak pantas. Chuck tidak ingin pergi ke tempat seperti itu. Dia bergegas pergi dan siap memanggil taksi, berencana pergi ke hotel yang sudah mapan. Namun demikian, wanita itu menarik Chuck dan terus mempromosikan hotel tersebut. Chuck terdiam. Dia tidak menginginkan itu dan menolak tawaran itu dengan tegas. Namun, wanita itu bersikeras dan menariknya dengan paksa. Chuck kesal. Anak muda, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Ada banyak gadis muda di sana yang akan melayanimu. Tapi, tentu saja, jika kamu menyukai tipeku, aku akan melakukan apa saja untukmu. Bukankah ini kesepakatan yang bagus? Wanita itu memegang tangan Chuck, menolak untuk menyerah. Chuck tahu bahwa dia harus mengakhiri omong kosong ini sesegera mungkin. Dia mencoba melarikan diri dan secara tidak sengaja menabrak dada wanita itu. Wanita itu hampir kehilangan keseimbangan. Dia mendengus, kamu mengambil keuntungan dariku, tapi tidak apa-apa karena kamu kekar. Sayang sekali, aku sudah lama tidak melihat pria muda seperti itu. HMPH, jika kamu kembali denganku, aku akan menagih Anda dengan harga yang lebih rendah. Wanita itu menggoyangkan tubuhnya dan terus mencari pelanggan, tidak melihat ke arah Chuck yang melarikan diri. Kenapa kamu tidak pergi dengan wanita itu? Seseorang menghentikan Chuck dan bertanya. Itu dari teman sekelasnya, Regine. Mengapa dia ada di sini di Central City? Terakhir kali, Chuck memarahinya saat Queen membeli jalan tempat dia tinggal. Chuck terkejut bertemu dengannya. Regine juga terkejut. Saat dia keluar dari bandara, dia melihat Chuck dan seorang wanita membicarakan sesuatu. Regine tahu dengan jelas apa yang dilakukan wanita itu. Dia juga melihat Chuck menyentuh dada wanita itu dan merasa jijik. Apakah dia sengaja melakukannya? Wanita itu telah melewati masa jayanya, bagaimana Chuck bisa melakukan itu meskipun dia kaya? Regine sangat marah setelah Chuck memarahinya terakhir kali. Dia merasa bahwa Chuck seharusnya mengungkapkan bahwa dia adalah pewaris kaya sebelumnya. Kenapa dia menyembunyikannya dari yang lain di sekolah? Dia telah mempermalukannya terakhir kali, oleh karena itu, Regine ingin mengejek Chuck. Dia datang ke Chuck dengan sengaja. Aku tidak berniat pergi dengannya, jawabnya. Kamu tidak ingin pergi hanya karena aku melihatnya, kan? Regine mendengus. Dia ingat bagaimana Chuck memarahinya sebelumnya dan bahkan membuatnya menangis. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa marah. Chuck merasa lelah dan tidak ingin bertengkar dengannya. Dia hanya berkata, apapun yang mengapungkan perahumu. Chuck tidak memperhatikannya. Dia menandai taksi dan meminta pengemudi untuk menemukan hotel berbintang. Setelah turun dari mobil, dia pergi ke hotel untuk mendapatkan kamar. Hotel bintang 3 ini tidak buruk dan terjangkau. Chuck berpikir itu cukup bagus. Namun, ketika dia tiba di lift, dia melihat Regine lagi. Chuck tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia mengikutinya ke sana? Regine mendengus, apa ini? Apakah Anda menginap di hotel keluarga saya? Saya tidak meminta Anda untuk mendukung bisnis keluarga saya. Ngomong-ngomong, hotel ini adalah tempat yang layak, tidak ada hal curang. Jangan berpikir tentang itu. Ternyata itu adalah hotel keluarganya. Kebetulan sekali. Chuck menjawab, saya tidak memikirkannya. Lupakan saja, saya tidak ingin berbicara dengan Anda lagi. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya Anda berbicara omong kosong. Apa maksudmu? Chuck, jangan memandang rendah orang hanya karena kamu kaya. Tidak peduli seberapa kaya kamu, itu tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Karena itu, tidak ada gunanya pamer. Regine membalas dengan marah. Dia berpikir bahwa Chuck telah menyembunyikan identitasnya dengan baik. Selama dia masih belajar, dia bahkan tidak menyadari bahwa Chuck adalah pewaris yang kaya. Orang seperti ini pasti memiliki agenda yang mendalam. Aneh. Chuck bergumam. Chuck tidak repot-repot pindah ke hotel lain. Dia langsung menuju ke lantai di mana kamarnya berada, mengabaikannya. Regine mencibir, kamu yang aneh. Sebaiknya kamu bersikap sopan saat menginap di hotelku. Kalau tidak, aku bisa mengusirmu. HMPH. Chuck membuka pintu kamarnya dan segera pergi tidur. Dia akan check out dari hotel keesokan paginya. Untuk saat ini, dia harus menunggu pesan orang asing itu untuk mengetahui di mana Yvette berada. Willa ada di kantornya. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh, berapa kerugiannya? Presiden Logan, kerugiannya sekitar 8 juta. Jawab asistennya. Willa melihat ke monitor kamera pengintai dan melihat seorang wanita. Itu adalah Yvette. Dia telah melakukan beberapa kerusakan yang mengakibatkan Willa menderita beberapa kerugian. Biasanya Willa tidak mau repot karena akan ada yang mengurusnya.
Namun, kali ini berbeda karena melibatkan Yvette. Willa harus ekstra hati-hati dalam menangani masalah ini. Presiden Logan, apakah kita akan mencari wanita ini? Asisten itu bertanya. Ya, tapi jangan sakiti dia. Pastikan dia tidak terluka. Willa mengangguk. Yvette adalah orang yang disayangi Chuck di dalam hatinya. Willa merasa bahwa Chucky akan sedih jika Yvette terluka sedikit pun. Bab 290. Diterima. Asisten siap untuk mengambil tindakan segera. Yvette memang muncul, tetapi penampilannya tidak dapat dijelaskan dan dia menyembunyikan dirinya dengan terampil. Asisten merasa bahwa menangkap Yvette bisa jadi agak sulit. Bagaimanapun, permintaan Willa sama sekali tidak menyakiti Yvette, oleh karena itu akan sulit. Tunggu. Ucap Willa tiba-tiba. Apalagi yang bisa kulakukan untukmu? Asisten itu kembali lagi. Dia telah bekerja di sisi Willa selama beberapa tahun. Ini pertama kalinya dia melihat Willa begitu bimbang. Jangan tangkap dia. Willa menginstruksikan. Dia pikir lebih baik tidak melakukan itu. Asisten itu terkejut dan berkata, kalau begitu, dia akan menghancurkan properti Anda jika kita tidak menangkapnya. Biarkan saja dia. Temukan dia dan awasi dia. Mata indah Willa berubah pikiran saat dia berbicara. Oke. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Kata asisten itu. Willa mengangguk, silakan. Asisten kemudian bertanya, Anda kenal wanita ini, bukan? Ya, dia pacar keponakanku. Willa tersenyum kecil dan duduk. Asisten Willa bertanya lagi, keponakanmu? Ya, aku memanggilnya Chucky. Dia polos dan menggemaskan. Dia sering mengajakku keluar untuk bersenang-senang, jalan-jalan di tempat-tempat menarik, dan makan makanan enak. Willa memberitahunya dengan senyum di wajahnya. Asisten itu tercengang. Willa telah pergi ke banyak tempat dan makan banyak makanan lezat, tapi bagaimana dia bisa begitu bahagia? Semua hanya karena keponakannya melakukan hal-hal biasa ini? Asisten tidak mengerti. Dia telah berada di sisi Willa untuk waktu yang lama. Willa biasanya sangat pendiam. Dia akan tersenyum, tetapi dia belum pernah memakainya sesenang sekarang. Asisten itu merasa Willa pasti sangat senang karena sudah lama pergi, sampai-sampai dia bahkan sedikit berubah. Kalau begitu, kamu bisa mengundang keponakanmu ke sini ke Central City. Asisten menyarankan ide. Lagi pula, dia tahu bahwa Willa benar-benar bahagia dan dia kemungkinan besar sangat menyukai keponakan ini. Itu tidak bisa dilakukan. Dia punya urusan sendiri untuk ditangani. Dia sangat termotivasi dan biasanya sangat sibuk. Bagaimana saya bisa membiarkan dia datang ke sini tanpa alasan? Willa menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia tidak ingin mengganggu Chuck. Paling tidak, dia harus mencari tahu apa yang terjadi pada Yvette sebelum dia pergi mencari Chuck, atau memintanya untuk datang. Lebih baik tidak mengganggunya untuk saat ini. Willa merenungkannya sejenak. Dia berpikir bahwa jika dia bisa memecahkan kasus Yvette, dia bisa membawanya kembali dan memberi Chuck kejutan, mungkin. Chuck akan gembira. Willa tersenyum sedikit saat memikirkan hal ini. Asisten itu terkejut. Apa yang Willa pikirkan? Willa harus memikirkan sesuatu yang membahagiakan karena senyumnya begitu natural dan indah. Namun, asisten itu tidak menyuarakan pertanyaannya. Asisten mengerti dan berkata, baiklah, saya akan melakukan apa yang Anda katakan sekarang. Lanjutkan. Willa menolaknya. Asisten itu keluar, tetapi tiba-tiba berhenti di pintu dan berkata, Presiden Logan, tentang Tuan Harry. Willa telah memberi perintah untuk memantau gerakan Tuan Harry. Mereka telah mengikuti instruksinya selama hampir sebulan, tetapi Willa tidak memberi mereka perintah berikutnya. Ya, terus pantau dia. Willa tiba-tiba tidak mood. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia menginginkan kedamaian. Ya, Presiden Logan. Apakah Anda akan menghadiri pesta kostum besok? Asisten itu terus bertanya. Dia harus membuat pengaturan jika Willa berencana untuk hadir. Itu adalah pesta kelas atas di bar Willa, yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Hanya mereka yang memiliki undangan yang bisa masuk, yang berarti mereka harus menjadi anggota. Tidak. Willa menggelengkan kepalanya. Dia tidak suka tampil di depan umum. Oke, asisten membuka pintu dan keluar. Willa bosan. Dia meletakkan dagunya di tangannya dan menatap keluar jendela, bergumam pada dirinya sendiri, sekarang sudah larut. Aku ingin tahu apakah Chucky sedang tidur. Dia berkata bahwa dia akan datang ke Central City untuk menemukanku. Kapan dia akan datang? Chucky berusia 19 tahun ini, 19 tahun. Kenapa dia baru berusia 19 tahun? Willa memegang dagunya dan menggumamkan pikirannya yang mengembara. Chuck tidur nyenyak tadi malam. Kualitas Hotel Regine cukup bagus, tidak ada gangguan pada malam hari.
Chuck bangkit, melakukan 200 push-up di tanah, lalu mandi. Setelah itu, dia menunggu telepon dari orang asing itu. Chuck merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menelepon Willa karena dia sudah tiba di Central City. Chuck ragu-ragu. Lupakan saja, pikirnya. Dia seharusnya tidak mengganggunya. Kemudian, Chuck menunggu sampai tengah hari, tetapi belum ada kabar. Dia memutuskan untuk pergi jalan-jalan karena dia juga perlu mencari makanan. Dia pergi ke meja depan dan memperpanjang masa tinggalnya di hotel. Setelah itu, dia bertemu Regine lagi ketika dia di jalan keluar. Chuck merasa seolah-olah takdir telah mempertemukan dia dan wanita ini di sini. Tentu saja, Chuck mengabaikannya. Regine mendengus pelan dan bertanya, "Hei, apakah kamu datang ke Central City untuk berpartisipasi dalam pesta kostum?" "Pesta apa?" Chuck belum pernah mendengarnya. Dia hanya datang ke sini untuk mencari VT. "Tidak. HMPH, apakah kamu ingin bergabung dengan pesta? Aku punya kartu undangan tambahan." Regine mendengus lagi. "Tidak." Chuck menolak tawarannya dan berjalan ke restoran mie di sebelah hotel. Dia berencana untuk makan sesuatu yang sederhana. Regine meringkuk bibirnya dan berkata, "Lupakan saja jika kamu tidak ingin pergi. Juga, kamu sangat kaya, mengapa kamu hanya makan mie? Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar serendah itu atau kamu berpura-pura. Aku harus mengakui bahwa aktingmu bagus, kamu benar-benar terlihat seperti pecundang ketika kamu masih di sekolah." Regine bergumam pelan saat dia mengemudikan mobilnya keluar. Dia tidak ingin makan mie, jadi dia pergi mencari teman-teman sekelasnya untuk berburu makanan. Ketika dia masuk ke mobilnya, dia melihat bahwa Chuck sudah menyeruput semangkuk mie dengan lahap. Dia mencibir, selain kaya, pria ini terlihat seperti pecundang. HMPH, terserah. Setelah Chuck selesai makan, dia kembali ke kamarnya untuk terus menunggu. Dia mencoba menelepon orang asing itu di sore hari, tetapi teleponnya tidak diangkat. Di malam hari, akhirnya ada pesan. Bunyinya, "Pergi dan hadiri pesta kostum di Mongoose Smoke Bar. Kamu akan melihat VT di sana." Pesta kostum? Pesta macam apa itu? Apakah itu yang disebutkan Regine sebelumnya hari itu? Chuck berada dalam kesulitan. Dia tahu bahwa pesta semacam ini akan membutuhkan undangan untuk masuk. Haruskah dia menelepon Bibi Logan untuk meminta bantuan? Apa yang harus dia katakan? Bukankah dia akan mengganggu Bibi Logan lagi? Chuck bergumam, "Lupakan saja. Aku akan memikirkannya ketika aku sampai di bar." Pada saat ini, Chuck mengenakan pakaian biasa. Dia merenung sejenak apakah akan membeli beberapa pakaian baru yang lebih cocok untuk menghadiri pesta. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa tidak perlu karena semua orang akan berpakaian sederhana untuk pesta. Selain itu, bar akan remang-remang. Siapa yang akan memperhatikan pakaiannya? Setelah itu, Chuck memberanikan diri keluar. Mempertimbangkan bahwa tidak akan ada yang bisa dia makan di bar, dia pergi ke restoran di sebelah untuk semangkuk mie lagi sebelum memanggil taksi ke tujuannya. Ketika Chuck tiba di bar, dia benar-benar tercengang. Bar itu sangat besar sehingga mirip dengan istana. Siapa pemilik bar itu? Kemudian, Chuck mencapai pintu masuk di mana ada pemeriksaan keamanan. Hanya mereka yang memiliki kartu undangan emas yang bisa masuk. Chuck menduga bahwa bar sebesar ini akan berbasis keanggotaan. Chuck ingin masuk dan mencoba melihat apakah dia bisa mendapatkan kartu anggota dan menerima undangan. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin hadir? Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara Regine datang dari belakang. Chuck berbalik dan melihat Regine, yang tampak sedikit tidak senang. Dia memiliki beberapa teman pria dan wanita dengan dia. Berdasarkan pakaian dan aksesori mereka, jelas bahwa mereka semua adalah orang kaya dan memiliki latar belakang keluarga yang sama dengan Regine. Chuck sedikit malu. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah kamu ingin kartu undangan? Aku bisa memberikannya padamu, Regine mengerutkan bibirnya dan berkata. Siapa orang ini? Tanya seorang teman yang datang bersama Regine. Pakaian Chuck terlalu biasa, dan fakta bahwa dia membutuhkan seseorang untuk memberinya kartu undangan membuat teman-temannya merasa jijik. Apa yang dia lakukan di sini? Masuk untuk mengambil foto dan pamer ke teman-temannya. Regine menjawab, teman sekelasku. Temannya yang lain bertanya, teman sekelas? Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada teman sekelasmu yang mendapat undangan? Itukah sebabnya kamu memberinya undangan? Jangan remehkan dia kaya raya. Mungkin dia tidak punya kartu undangan karena baru pertama kali ke sini. Regine menunjuk ke teman-temannya. Dia berpikir bahwa Chuck terlalu pandai berakting. Dia jelas sangat kaya tetapi selalu bertingkah seperti dia miskin. Bagaimana dia bisa tahan makan makanan murah setiap hari? Setelah dia lulus, dia bahkan tidak akan makan makanan yang harganya di bawah $300. Bagaimana mungkin Chuck, yang lebih kaya darinya, tidak terganggu oleh itu? Dia kaya. Aku tidak tahu. Temannya berkomentar. Ya, aku juga tidak bisa.
Dia bahkan tidak punya kartu undangan. Bagaimana mungkin dia bisa kaya? Teman Regine menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan pendapatnya. Kalian sebaiknya percaya. Aku juga tidak percaya pada awalnya, tapi dia sangat kaya. Regina menjelaskan. Beberapa teman kemudian mendesaknya, baiklah, baiklah. Kami percaya dia kaya, oke? Ayo masuk sekarang. Jangan buang waktu. Regine melengkungkan bibirnya dan bertanya pada Chuck lagi, hei, kamu mau atau tidak? Toh akan sia-sia. Lebih baik aku memberikannya padamu. Regine menempelkan kartu undangan ke tangan Chuck dan memasuki bar bersama teman-temannya. Regine, karena kamu mengatakan bahwa dia kaya, kamu harus memintanya untuk membayar. Tentu saja, teman Regine tidak percaya bahwa Chuck kaya. Penampilannya tidak terlihat seperti orang kaya. Dia bahkan tidak memiliki selera mode dan jauh dari dimuat. Regine mendengus sebagai tanggapan, tidak mungkin. Aku tidak menginginkan uangnya. Dia sangat sombong hanya karena dia lebih kaya dari keluargaku. Dia bahkan memarahiku terakhir kali. Dia kemudian menoleh untuk melihat Chuck. Benarkah? Aku tidak percaya bahwa orang seperti itu ada. Itu menjengkelkan. Jangan berikan dia kartu undangan. Beraninya dia memarahimu. Aku akan menuntutnya kembali untukmu. Lebih baik membuangnya daripada memberikannya. Dia kartu undangannya. Salah satu teman Regine berkata dengan sedih. Bab 291. Lupakan saja, aku sudah memberikannya padanya. Bagaimanapun, dia adalah teman sekelasku, Regine merasa memalukan untuk mengambil kembali barang-barang yang telah dia berikan. Temannya mengerutkan kening, kalau begitu, anggap dia beruntung. HMPH, beraninya dia memarahimu. Teman lain berkata, melihat tingkah lakunya, saya bertanya-tanya apakah dia pernah menghadiri pesta seperti ini sebelumnya. Saya yakin dia akan mengambil gambar secara agresif dan kemudian mengirimkannya ke teman-temannya untuk pamer. Regine, katakan yang sebenarnya, apakah dia benar-benar orang kaya atau dia hanya berpura-pura menjadi orang kaya? Teman-teman Regine masih skeptis. Seorang teman berbicara sebelum Regine bisa menjawab, saya yakin dia tidak kaya. Berhenti mengatakan itu. Aku bersumpah, dia benar-benar kaya, meskipun dia tidak terlihat seperti itu, kata Regine kepada mereka dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak mengerti. Bagaimana mungkin orang lusuh seperti itu memiliki begitu banyak uang? Benar saja, dia dilahirkan dalam keluarga yang tepat. Regine, lupakan saja, berhenti membohongi kita. Jangan bicara tentang dia lagi dan masuk, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah itu, temannya menarik Regine ke bar. Orang bisa memakai make-up mereka di ruang pribadi atau memakai topeng ke pesta ini. Regine memilih memakai masker yang simpel dan nyaman. Lagi pula, dia tidak suka basa-basi. Setelah Regine dan yang lainnya masuk, teman-temannya pergi untuk merias wajah mereka sementara dia pergi ke area topeng. Dia memilih topeng kelinci dan meletakkannya di wajahnya. Chuck melihat kartu undangan di tangannya dan tersenyum pahit. Sekarang, dia berutang budi pada Regine. Dia berjalan ke pintu masuk dan menunjukkan kartu undangan. Penjaga keamanan membiarkannya masuk. Chuck belum pernah menghadiri pesta kostum semacam ini, terutama karena dia tidak punya kesempatan sebelumnya. Dia tidak memenuhi syarat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana berperilaku, jadi dia berjalan lebih jauh dengan kerumunan. Tempat ini berisik dan menyilaukan dengan lampu berkedip, Chuck sedikit tersesat. Hei, apakah kamu pernah ke tempat seperti ini sebelumnya? Seorang wanita dengan topeng kelinci datang dan bertanya padanya. Dia tinggi dan memiliki sosok yang sempurna, terutama kakinya yang indah dan panjang. Mereka sangat menarik. Chuck tercengang, tetapi dia segera mengenali Regine. Tidak, Chuck mengatakan yang sebenarnya. Ya Tuhan, datang ke sini. Apakah Anda ingin memakai make-up atau memakai topeng? Tanya Regina. Dia berpikir, mengapa kamu masuk jika kamu tidak tahu apa-apa? Masker bisa. Masalahnya, Chuck tidak tahu cara merias wajah. Kemarilah. Ayo cepat, kamu terlalu lambat. Kata Regine sambil membawa Chuck ke area topeng. Setelah melirik tumpukan topeng, Chuck hanya mengambil salah satunya, yang juga seekor kelinci. Apakah kamu gila? Kamu sudah dewasa, namun kamu memilih topeng kelinci. Regine tidak senang saat dia mencaci. Bagaimana dia bisa memilih yang sama seperti miliknya? Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mengisyaratkan sesuatu? Atau apakah dia mencoba mengejarnya? Regine tidak akan peduli tentang dia. Chuck memperhatikan bahwa itu adalah topeng kelinci, tetapi dia tidak bermaksud untuk meletakkannya. Itu karena topeng-topeng yang lain terlihat garang dan menakutkan, dan menurutnya tidak baik memakainya. Topeng saya untuk pria, dan topeng Anda untuk wanita. Ada perbedaan besar. Chuck berkata sambil mengenakan topeng. Betapa cabul. Regine mendengus, berbalik dan berjalan masuk, kakinya yang panjang berayun. Chuck juga mengikutinya.
Regine sudah sering ke sana dan sangat akrab dengan tempat itu. Chuck mengikutinya dari belakang dan menemukan bahwa ada banyak orang di dalam, baik pria maupun wanita, memadati ruangan itu. Ada banyak kaki panjang yang menarik dari wanita cantik, yang sangat menyenangkan mata. Chuck mencuri pandang beberapa kali dan kemudian menarik kembali pandangannya. Ada begitu banyak wanita di sini dan mereka semua memakai topeng. Mungkinkah Yvette ada di antara mereka? Yvette memiliki sosok yang paling sempurna. Chuck berpikir bahwa dia seharusnya bisa mengenalinya tanpa melihat wajahnya. Karena itu, dia mulai memindai tanah dengan hati-hati. Sorot matanya, agak menjijikkan. Regine memperhatikan penampilannya dan menyesal membawanya masuk. Ternyata dia ada di sini untuk berburu gadis. Buang-buang kartu undangan. Kamu bisa pergi menghibur diri sendiri. Jangan ikuti aku. Regine mendengus pelan. Terima kasih, kata Chuck dan berjalan ke kerumunan. Dia terpesona oleh semua kaki ramping di sekelilingnya. Ada banyak orang, jadi kontak fisik tidak dapat dihindari saat dia bergerak maju. Chuck berpikir bahwa tempat ini cukup bagus, dan bosnya pintar memikirkan ide seperti itu. Regine mendengus. Kemudian, dia mengenali beberapa teman di kejauhan dan menghampiri mereka. Hei, apakah kelinci itu pria yang tampan? Temannya bertanya, mengacu pada Chuck. Pria tampan apa? Dia hanya pecundang kaya. Regine mengerucutkan bibirnya. Oh, apakah dia orang yang baru saja meminta kartu undangan? Kenapa kamu berbicara dengan orang seperti dia? Kata temannya. Yang lain menambahkan, itu benar. Jangan buang waktu Anda. Saya akan menemukan diri saya sebagai target. Kemudian, teman Regine pergi ke kerumunan sendirian. Regine berpikir lebih baik minum saja. Secara bersamaan, wajah Willa menunjukkan keseriusan saat dia bertanya, apakah kamu yakin itu? Yvette datang ke pesta kostum. Apakah dia datang untuk membuat masalah? Ya, Presiden Logan, saya melihatnya. Dia telah memasuki bar. Namun, setelah itu, dia mengubah penampilannya. Saya tidak tahu topeng apa yang dia kenakan sekarang. Asisten itu dalam dilema. Faktanya, dia tidak memantau Yvette malam sebelumnya. Dia baru saja menemukan Yvette di kamera pengintai bar, tetapi dia tidak tahu topeng seperti apa yang dikenakan Yvette. Willa terdiam. Asisten itu kemudian bertanya, Presiden Logan, apakah Anda perlu saya masuk dan mencarinya? Tidak. Banyak tamu di dalam berasal dari latar belakang kaya, tidak baik mengganggu mereka. Aku akan pergi sebagai gantinya. Kata Willa sambil berdiri dari sofa. Karena Yvette datang ke pesta kostum, dia pasti tidak ada di sana untuk main-main. Jika asisten Willa bertindak, dia akan membuat beberapa tamu tidak senang. Di sisi lain, Willa merasa bahwa lebih baik mengambil tindakan sendiri dan bertanya pada Yvette apa yang dia lakukan. Oke, kalau begitu aku akan menyiapkan topeng untukmu. Asisten itu keluar dan segera kembali dengan beberapa topeng di tangannya. Willa memilih topeng kucing dan langsung memakainya. Dia kemudian keluar dari kamar dan pergi ke bar. Itu jarak yang pendek. Tak lama setelah itu, Willa mencapai bar dan masuk melalui pintu belakang. Ada ratusan orang di bar. Kebanyakan dari mereka adalah wanita. Willa, dengan topeng kucingnya, mengamati sekeliling dan berbisik pada dirinya sendiri, Yvette, kamu yang mana? Dia kemudian berjalan ke kerumunan. Chuck kesal. Gara-gara topeng kelinci yang dikenakannya, banyak pria yang datang menggodanya. Apakah mereka mengira dia gay? Seorang pria mesum bahkan mencubit pantatnya. Kemarahan Chuck semakin menjadi-jadi. Jika bukan karena fakta bahwa dia mencari Yvette dengan cemas, dia akan memukuli pria itu hingga babak belur. Itu semua salah topeng kelinci. Chuck berjalan ke depan, melepas topeng kelinci, dan memakai topeng iblis lagi. Dia melepas mantelnya dan memperlihatkan fisiknya yang berotot agar dia tidak disalahpahami oleh para pria lagi. Setelah dia mengubah penampilannya, Chuck bergabung dengan kerumunan sekali lagi dan terus mencari Yvette. Chuck melihat seorang wanita mengenakan topeng kucing di tengah kerumunan. Dia duduk dengan anggun. Gaun indah pada dirinya menunjukkan betisnya yang sempurna. Wanita ini memiliki sosok yang sempurna. Dia harus menjadi cantik. Mungkinkah dia Yvette? Chuck akan mendekatinya, tetapi dia mendengar suara dari belakang, halo, apa kamu sendirian? Biarkan aku mentraktirmu minum. Chuck berbalik dengan ekspresi aneh. Suara ini sepertinya. Chuck menoleh ke belakang dan melihat sepasang kaki panjang dengan sepatu hak tinggi yang halus. Dia mengenakan hot pants dan topeng kelinci. Bukan Regina? Chuck tercengang. Dia telah mengganti topengnya dan melepas jaketnya, memperlihatkan lengan bawahnya yang kencang. Banyak mata wanita berbinar saat melihatnya. Namun, dia tidak percaya bahwa Regine menganggapnya menarik. Chuck bingung. Regine gugup. Sekilas dia melihat Chuck di antara kerumunan. Kontur ototnya membuat jantungnya berdebar kencang.
Terlebih lagi, dia mengenakan topeng iblis. Betapa kerennya! Regine memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk mengenalnya. Dia ingin tahu pria seksi ini. Aku akan mentraktirmu minum. Ulang Regina. Chuck ingin mengatakan sesuatu. Dia ingin bertanya pada Regine mengapa dia datang untuk menggodanya. Namun, Chuck berpikir bahwa pertanyaannya akan mempermalukan Regine. Bagaimanapun, dia masih harus berterima kasih padanya untuk kartu undangan untuk memasuki pesta. Chuck menggelengkan kepalanya, menolak tawarannya untuk menyelamatkan wajahnya. Kalau tidak, jika dia tahu bahwa itu adalah dia di balik topeng, dia akan sangat hancur dan malu. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia membencinya. Meskipun demikian, di mata Regine, dia berpikir bahwa pria ini memiliki sikap. Dia pikir dia memiliki sosok tubuh yang bagus, dan ada beberapa pria yang mendekatinya dan menggodanya lebih awal. Namun, pria iblis ini menolak undangannya. Ini memicu keinginan Regine untuk memenangkan pria itu. Alasan dia datang ke bar, selain minum, adalah untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengan pria yang disukainya. Bagaimanapun, dia telah melajang sejak dia lulus dari universitas. Aku harus mentraktirmu minum. Regine bertekad saat dia menarik tangan Chuck ke meja bar. Chuck tercengang dengan tindakannya. Dia berpikir bahwa Regine pasti sudah gila. Kemudian, Regine tiba-tiba melihat seorang pria dengan topeng kelinci di kejauhan. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, "Kamu masih berburu gadis? Kamu pecundang kaya, HMPH." Chuck mendengar kata-kata Regine. Apakah Regine berasumsi bahwa pria itu adalah dia? Memikirkan hal ini, Chuck merasa sudah waktunya untuk memberinya pelajaran. Bab 292. Kamu mau minum apa? Kamu bisa memesan apapun yang kamu mau, kata Regina. Dia merasa bahwa pria ini memiliki kekuatan besar saat dia menariknya. Dia telah diam. Dia pasti tipenya. Dia memiliki tubuh yang tegap dan dia keren. Mengapa tidak mengambil inisiatif? Dia pikir. Pria ini tidak seperti Chuck, yang kaya tetapi berperilaku seperti pecundang. Regine bergumam pada dirinya sendiri. Chuck menggelengkan kepalanya dan menunjuk Regine. Regine bingung, dan jantungnya mulai berdetak kencang. Bukankah ini terlalu cepat? Bukankah seharusnya mereka berkencan selama beberapa bulan terlebih dahulu sebelum mereka melakukannya? Kamu mau pesan untukku? Oh, kamu Casey. Kurasa terlalu cepat bagi kita untuk pindah ke tahap itu. Ayo kita minum dulu. Regine dipesan. Dia bukan wanita biasa, tapi sosok Chuck yang membuatnya tertarik. Chuck masih menunjuk ke arahnya, hampir menyentuhnya di suatu tempat. Regine tidak berdaya, dia berkata, "Cantik, ini terlalu cepat. Ayo minum dulu, oke?" Chuck tiba-tiba meraihnya sejenak, lalu dia berbalik dan pergi. Regine tiba-tiba berteriak, dan orang-orang di dekatnya memandangnya dengan aneh. Dia dengan cepat menutup mulutnya dengan tangannya, wajahnya langsung memerah. Dia belum pernah melihat pria yang begitu berani. Mereka baru saja bertemu selama beberapa menit, namun dia meraba-rabanya. Bukan hanya itu, tapi juga menyakitkan. Pria iblis ini terlatih dengan baik, bukan? Dia telah meraih dan menariknya pada saat yang sama, dan Regine bisa merasakan rasa sakit yang tak tertahankan menyebar. HMPH. Regine tiba-tiba tersenyum dan berpikir, sungguh pria yang berani. Dia tidak akan membiarkan dia lari setelah dia menyentuhnya, itu tidak akan terjadi. Dia mengejar Chuck. Pada saat ini, suara tamparan menembus udara. Di mana kamu pikir kamu menyentuh? Apakah kamu belum pernah melihat seorang wanita sebelumnya? Seorang wanita cantik tiba-tiba menampar seorang pria, dan pria itu mengenakan topeng kelinci. Regine melihatnya dan mendengus ringan, "Oh, tolong, Chuck. Bisakah kamu tidak begitu menjijikkan dan kotor bahkan jika kamu kaya?" Dia melirik, Chuck, lalu terus mengejar pria iblis itu ke kerumunan. Dia berpikir dalam hati, bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Tidak bisakah dia merayu seorang gadis dengan cara yang benar? Benar saja, uang tidak bisa mengubah kepribadian pecundangnya sejak dia dilahirkan. Di sisi lain, Chuck berpikir bahwa karena dia telah meraba-raba Regine dan memberitahu dia bahwa dia cabul, dia tidak akan menggodanya lagi, kan? Chuck tidak punya banyak perasaan sekarang, tetapi kecantikan dengan topeng kucing telah menghilang setelah gangguan Regine. Chuck bergumam, sosoknya sangat mirip dengan Yvette, itu juga sosok yang sempurna. Chuck sedang mencari seorang wanita dengan topeng kucing di antara kerumunan. Wanita itu sebelumnya pasti Yvette. Jika dia menemukannya, dia akan membawanya keluar dari sana. Chuck merasa aneh jika orang asing itu memberinya semua informasi ini. Bagaimana pria itu tahu bahwa Yvette ada di sini? Ada yang tidak beres. Setelah ditipu di masa lalu, Chuck tidak akan lengah lagi. Namun, Chuck merasa seseorang meraih tangannya lagi. Dia berbalik dan menemukan bahwa itu adalah Regine. Apakah wanita ini gila? Apakah kamu berencana untuk melarikan diri setelah menyentuhku? Tidak semudah itu.
Kemari, ayo minum. Regine menarik Chuck tetapi Chuck tidak bisa diganggu. Dia harus menemukan wanita cantik dengan topeng kucing. Sementara Chuck berjuang, di sudut lain, seseorang yang mengenakan topeng iblis sedang menatap ke arahnya dengan sepasang mata yang menakjubkan. Di balik topeng itu ada wajah cantik. Ya, itu adalah Yvette. Dia datang ke sini karena lelaki tua itu, Levi, telah menunjukkan sebuah video padanya. Itu adalah video Chuck disiksa oleh lelaki tua itu. Tapi dia tidak tahu bahwa video itu telah diedit. Yvette merasa tertekan dan marah saat melihat video tersebut. Levi mengatakan bahwa Chuck ditangkap dan dipindahkan ke Central City untuk bekerja sebagai penjaga di bar ini, dan bosnya adalah Willa. Oleh karena itu, Yvette datang dengan tujuan untuk memaksa Willa menunjukkan dirinya. Dia membutuhkan Willa untuk melepaskan Chuck. Tentu saja, yang tidak dia ketahui adalah bahwa lelaki tua itu diam-diam melatihnya. Levi tahu bahwa Willa tidak akan menyakiti Yvette, jadi mengapa tidak? Dia ingin Yvette tumbuh dan belajar dalam situasi putus asa. Yvette sedang mencari targetnya. Dia tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Dia akan membuat kekacauan karena lelaki tua itu mengatakan kepadanya bahwa Willa harus ada di sini. Mata Yvette menyapu seluruh ruangan. Yang salah satunya adalah Willa. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikannya. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan topeng kucing. Willa memiliki pengamatan yang mencengangkan. Dia hanya melihat sekeliling dan berhasil mengunci targetnya pada Yvette. Willa berjalan mendekat, dan sorot mata Yvette menjadi dingin. Jangan bergerak, ikut aku. Willa mendekatinya dan berkata. Yvette ragu-ragu. Dia meraih belati di tangannya dengan erat dan mengikuti Willa ke sudut. Apa yang kamu lakukan di sini? Willa bertanya begitu dia membuka mulutnya. Dia tidak berniat bertele-tele dengan Yvette. Suamiku ada di tanganmu. Lepaskan dia. Mata Yvette tampak ganas saat dia berbicara. Siapa yang memberitahumu bahwa Chucky ada di tanganku? Willa memahami situasinya dan menghela nafas. Wanita ini telah digunakan oleh keluarganya, sampai-sampai dia berakhir dalam keadaan yang tidak sadar dan putus asa. Jangan panggil suamiku seperti itu. Yvette meludah dengan kejam. Ya, Chucky sudah kembali. Dia mencarimu di sana. Kamu bisa melihatnya ketika kamu kembali. Willa menghela nafas dan merasa kasihan pada Yvette. Yvette mendengus, apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Aku bibi Chucky. Apa menurutmu aku akan membohongimu? Willa beralasan. Dia tidak berdaya dalam masalah ini. Chuck tidak punya anggota keluarga. Kamu berbohong padaku. Yvette mengeluarkan belati dan menyerang Willa. Kecepatannya lebih cepat dibandingkan dengan di masa lalu, tapi dia masih bukan tandingan Willa. Willa menghela nafas lagi dan meraih pergelangan tangan Yvette. Pergelangan tangan Yvette terasa sakit dan dia kehilangan cengkeramannya pada belati. Willa kemudian berkata, Yvette, tahukah kamu? Chuck ada di Ocean City. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan meneleponnya sekarang. Baiklah, panggil dia sekarang. Yvette memelototinya. Willa mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chuck. Namun, Regine mengganggu Chuck dan terlalu berisik di pesta itu. Bagaimana mungkin Chuck mendengar teleponnya berdering? Dia tidak menjawab telepon. Mata Yvette berubah menjadi lebih kejam. Engah. Yvette mengambil kesempatan untuk menusukkan belati ke punggung tangan Willa ketika dia tidak memperhatikan. Tangan Willa mulai berdarah, tapi dia tidak merasa terganggu dengan sedikit rasa sakit itu. Dia bahkan tidak mengedipkan mata saat dia berkata, jangan seperti ini. Chucky tidak suka wanita yang kejam. Willa melepaskannya, tetapi Yvette menyerang lagi, lepaskan suamiku. Willa menghindari serangannya. Dia dapat dengan mudah menaklukkan Yvette dan bahkan menyakitinya, tetapi dia tahu bahwa jika dia melakukannya, Chuck akan patah hati. Willa tidak melawan dan terus menghindari beberapa serangan Yvette. Serangan Yvette semakin ganas. Willa menghela nafas dan meraih tangan Yvette lagi. Dia kemudian mengambil belatinya, tetapi bagaimana Yvette bisa membiarkan ini? Dia menendang Willa dengan kakinya. Willa mengelak sementara Yvette kehilangan keseimbangan dan menabrak kursi di sudut. Willa khawatir, Yvette, kamu baik-baik saja. Belati Yvette menyerangnya lagi, tetapi Willa menangkapnya. Yvette sangat marah. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Willa. Jika terus seperti ini, dia pasti akan ketahuan. Jika itu terjadi, bagaimana dia menyelamatkan Chuck? Dengan demikian, Yvette segera berlari keluar. Asisten Willa berlari dan berkata, Presiden Logan, saya akan mengejarnya. Oke, tapi jangan sakiti dia. Bawa dia kembali menemuiku. Willa menginstruksikan. Willa berpikir bahwa jika dia berhasil menangkap Yvette, dia akan membawanya untuk melihat Chuck secara langsung. Itu akan membersihkan udara, bukan? Ya.
Asisten itu menurut. Kemudian, dia melihat tangan Willa berdarah. Dia terkejut, Presiden Logan, tanganmu. Tangan Willa indah dan ramping, dan tidak pernah terluka. Bagaimana dia terluka barusan? Tidak apa-apa. Pergi dan hati-hati. Yvette sangat kejam. Willa menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Cedera ini bukan masalah besar. Setidaknya, Yvette baik-baik saja sekarang, dan Chuck tidak akan merasa tertekan. Willa berpikir itu berharga. Asisten membawa beberapa pria dan mengejar Yvette. Yvette memperhatikan bahwa ada orang-orang yang mengejarnya, dan mereka cepat. Dia mempercepat langkahnya dan bersumpah untuk menyelamatkan Chuck. Willa menyeka darah di punggung tangannya dengan handuk kertas. Dia keluar dan hendak keluar dari bar dari pintu belakang. Tiba-tiba, sebuah tangan meraihnya dan menariknya kembali ke sudut. Chuck akhirnya berhasil menyingkirkan Regine. Wanita itu gila dan bersikeras mengundangnya untuk minum. Oleh karena itu, Chuck meraba-raba lagi. Kali ini Regine sedikit marah dan mengabaikannya. Chuck akhirnya membebaskan diri dan dia merasa baik. Dia melihat ke kerumunan dan menemukan wanita cantik dengan topeng kucing. Ketika dia mendekatinya, dia pikir dia seharusnya Yvette. Dia terkejut dan berseru, "Sayang, sayang." Chuck memeluknya dan menolak untuk melepaskannya. Awalnya, ekspresi Willa berubah tanpa ekspresi dan garang. Beraninya seseorang melecehkannya seperti itu? Tetapi ketika dia mendengar suaranya, dia menemukan bahwa itu terdengar sangat akrab. Apakah itu suara Chucky? Untuk sesaat, dia lupa untuk menolak. Atau dia bisa lolos hanya dengan satu gerakan. Mengapa Chuck datang ke Central City? Apa yang sedang terjadi? Sayang aku. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali dia melihat Yvette. Sosok yang dia peluk ini sama dengan Yvette, itu sempurna. Chuck memeluk Willa erat-erat. Willa tertegun dan merasa canggung. Bagaimana dia harus memberitahunya bahwa dia bukan Yvette? Dukung blog Novel Tune agar selalu update episode terbaru dengan cara klik iklan. Terima kasih.